A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mutafarridi bikamalidz dzati was sifat. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yamla'ul arda was samawat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan mutabarra'atan minasyirki wat tawahhumat wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majjid wa 'azzim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ulil fadaili wal karamat. Amma ba'd. Bapak Ibu sehat semua ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah, kita semua sehat wal afiat. Sehat itu jasmaninya, afiah itu rohaninya. Jasmani itu sehat, kata orang-orang yang belajar itu dengan cara memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Kalau kata perokok itu bukan 4 sehat 5 sampurna. Ya, itu bedanya ya. Beda tipis Pak. Sama aja bedanya ya. Kemudian yang kedua afiah. Afiah itu ruhaninya. Ruhani itu tidak ada jalan yang lain untuk sehat kecuali memperbanyak amal ibadah. Itu yang menyehatkannya. Dan itu semua luar biasa Allah anugerahkan. Enggak mungkin kita hadir di majlis ini pada subuh ini kalau kita tidak sehat. Enggak mungkin juga kita bisa hadir di sini kalau Allah enggak takdirkan kita untuk ada al-iman fi qalbi, ada iman di hati kita semuanya. Apalagi godaannya luar biasa. Malam hujannya, kemarin sore deras itu efeknya luar biasa ya. Banyak banjir. Ya, di WA itu luar biasa banyak ya. Dan di Jalan Nunyai pun terkenal di Bandar Lampung, Pak. Mereka enggak tahu kalau Pak Hartawan itu enggak kena banjir. Enggak tahu Pak mereka. Taunya banjir semua Pak Nunyai itu. Ya. Saya dapat WA dari kampung, gimana kata dia, ya Allah kasihan Nyunyai, gimana rumah kita itu. Ya saya bilang alhamdulillah aman. Ya luar biasa itu efeknya ya. Maka kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ya dari sekian banyak yang kena itu mungkin kita yang Allah selamatkan. Cuman bukan berarti juga yang kena itu hina, juga tidak. Tidak, sama sekali tidak. Ya kenapa demikian? Mereka bisa jadi mulia karena kesabaran yang ada pada hati mereka. Bisa jadi mereka lebih mulia daripada kita. Kita nggak kena, mungkin hadir sifat sombong. Jauh amal bisa habis. Mereka terkena, bisa sabar, ikhlas. Allah akan muliakan mereka. Itulah letak adilnya Allah Ta'ala itu luar biasa. Adilnya itu luar biasa. Kalaulah
penentu kemuliaan itu kekayaan, maka yang paling kaya itu siapa? Qarun. Qarun paling kaya. Luar biasa, Pak. 7 ekor onta. Dia mengatakan 15 ekor onta bawa kunci gudangnya, Pak. Gudang itu isinya apa? Emas. Nggak dihitung, Pak, kalau kursi rusak, alat apa namanya terpal, nggak dihitung itu. Ya, emas, harta benda yang berharga. Itu 7 ekor onta yang bawa kuncinya. Ya, luar biasa tuh. Ada yang protes, wajar Pak Ustadz, itu kan zaman dulu. Gembongnya itu kali 11 tiang ini. Enggak juga, Pak. Dulu juga canggih juga ilmu mereka zaman dahulu itu. Ya, luar biasa. Akal mereka tuh luar biasa juga. Andaikan standar kemuliaan untuk kekayaan, dia yang paling kaya. Sampai hari ini, Pak, terkenal. Saya di kampung kecil dulu, bapak saya itu di kebun ngoret, ketemu besi bekas. Saya bilang, Mbak, api aja, harta karun itu, kata dia. Ya, sampai segitunya. Kalaulah standar kekayaan, kemuliaan itu kekayaan, Qarun paling kaya. Andaikan standar kekuasaan, kemuliaan itu kekuasaan, maka yang kaya itu Fir'aun. Ya, sedunia ketika itu wajib nyembah dia. Yang enggak disembah, yang enggak nyembah dia, potong, sembelih. Begitu kekuasaannya. Namun ternyata bukan. Tapi Rahman Rahimnya Allah, kasih sayang Allah, penentu kemuliaan itu bukan itu. Maka seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, dia mau kaya, dia mau miskin, dia sehat, dia sakit, dapat nikmat, dapat musibah, semua punya peluang jadi orang yang mulia. Kenapa demikian? Standar kemuliaan itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang menentukan kemuliaan itu adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya lupa terjadwal pada subuh ini Al Ustaz Muhammad Ari Wibowo LC MPDI. Ya, beliau WA saya, beliau nggak bisa hadir, minta tukar jadwal. Ya, jadi beliau nggak bisa subuh ini, nanti subuh berikutnya beliau akan hadir. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam itu di beberapa masjid banyak membaca surah Yasin, berzikir. Kenapa demikian? Berdasarkan hitungan tanggal Hijriah, hari ini 15 Sya'ban. Maka tadi malam itu merupakan malam nisfu Sya'ban. Nisfu itu separuh, setengah. Maka ada salah satu hadis yang teksnya berbunyi, an-nawafah nisful iman. Kebersihan itu sebagian, nisfu, sebagian daripada iman. Ada nisfu Sya'ban. Ya, bulan Sya'ban itu kata Nabi, bulan yang dzalika syahrun yaghfulun nas. Bulan dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12 bulan itu kata Nabi, ada satu bulan yaghfulun nas, yang banyak dilalaikan oleh manusia. Yang mana itu? Baina Rajab wa Ramadan, antara Rajab dan Ramadan. Rajab dimuliakan, orang agungkan, di mana-mana masjid ada peringatan Isra Mi'raj Rajab. Habis itu beres. Nanti Ramadan, luar biasa. Dari sekarang udah mulai masjid-masjid mempersiapkan diri untuk Ramadan. Kenapa demikian? Mulianya luar biasa. Ada nuzulul Quran. Tapi Rajab, kata Nabi, banyak dilalaikan oleh manusia.
Namun di bulan Rajab itu bulan Sya'ban itu satu, ada peristiwa besar tahwilul qiblah, perubahan arah kiblat yang sebelumnya ke Baitul Maqdis Palestina, itu di bulan Sya'ban dialihkan ke Masjidil Haram Ka'bah, bulan Sya'ban. Yang kedua terjadi irtifa'ul a'mal, pengangkatan amal-amal. Amal kita ini ada yang distorkan oleh malaikat kepada Allah, itu harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan. Puncaknya adalah ada yang distorkan itu tahunan. Ya, kitab itu catatan amal distorkannya itu tahunan. Kapan yang tahunan itu? Dialah di nisfu Sya'ban, setoran tahunan. Maka Nabi mengatakan, ya, wa ana uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Aku sangat berharap, kata Nabi, aku sangat ingin, kata Nabi, aku sangat merindukan, kata Nabi, ketika amal-amalku diangkat wa ana sha'im, aku sedang berpuasa ketika itu. Dia sangat berharap, ya. Maka bersyukurlah yang hari ini mempersiapkan untuk berpuasa. Ya, yang enggak siap, kalau memang fisiknya kuat, boleh berpuasa, niatkan. Karena puasa sunnah itu niatnya enggak harus di malam hari. Ya, di siang pun boleh, dengan catatan belum makan. Kalau udah masuk soto sepiring, kata Pak Ustaz itu boleh puasa. Niat ada di situ, enggak sah lagi itu. Ya, puasa. Kemudian kalau yang enggak biasa puasa tapi pengen puasa, jangan. Kenapa demikian? Jam 9 gemeteran. Ya, jam 9 udah gemeteran dia. Ya, tadinya kerja tidur dia. Ya, akhirnya apa? Sakit, Pak. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Allah larang, jangan jerumuskan dirimu dalam kebinasaan. Allah pun sayang kepada manusia, jangan dipaksakan. Ya, kenapa demikian? Utamakan keselamatan dulu. Ya. Kemudian jadi diangkatnya amal-amal. Kemudian yang ketiga, itu turunnya perintah untuk bersolawat itu di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu turunnya ayat Al-Quran yang berbunyi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turunnya di bulan Sya'ban. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kejadian di bulan Rajab, ambil hikmahnya, amalkan di bulan Sya'ban, perbanyak amal di bulan Sya'ban untuk persiapan menghadapi bulan suci Ramadan. Ya, persiapkan. Apa inti amaliyah di bulan Rajab itu? Intinya adalah salat. Itu ajalah. Itu intinya itu. Salat kita ini dari sekarang itu baguskan. Kita sama-sama membaguskan. Maka ulama mengatakan, baguskan salatmu, Allah akan baguskan kehidupanmu. Baguskan salatmu, Allah akan baguskan rezekimu. Baguskan salatmu, Allah akan baguskan kesehatanmu. Baguskan salatmu, Allah akan baguskan duniamu. Baguskan salatmu, Allah akan baguskan akhiratmu. Baguskan salatmu. Ya, oleh karena itu Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa kalaulah engkau tidak bisa khusyuk 100% dalam salat itu, maka khusyukkan pada 4 tempat. Yang pertama, pada takbiratul ihram, Allahu Akbar. Jaga benar tuh di situ.
Pertama kali itu jaga benar-benar di situ. Allah Akbar. Takbir al-ihram. Takbir membesarkan Allah sebesar-besarnya. Kecilkan dirimu, kecilkan duniamu, kecilkan urusanmu sekecil-kecilnya. Takbir al-ihram, haramkan. Haramkan seluruh hal-hal yang masuk ke pikiran, ke perbuatan selain daripada solat. Allahu Akbar. Bagusin tuh. Ini kadang Allah Akbarnya barang menguap, Pak. Allahu Akbar. Ya, barang menguap, ya. Takbir itu barang menguap. Gimana, boleh nggak itu? Ya boleh lah, ya. Nanti saya marah juga kalau nggak boleh. Boleh lah, ya. Cuma saya anjurkan ulang lagi lah. Ya, ulang lagi lah yang bareng-bareng menguap. Karena godaan tuh berat bener, Pak. Ya, pekerjaan perberat itu satu, Pak, sholat. Bukan haji, Pak. Haji itu nggak berat, Pak. Apa buktinya? Bertahun-tahun orang nabung, Pak. Nunggu dia haji itu nggak berat dia tuh. Sholat itu, Pak, yang berat tuh. Ya, entar lewat. Ya, tanya sama istrinya, udah sholat belum? Sudah. Kapan? Oh iya ya, astagfirullahaladzim. Padahal ingat dia itu sebenarnya. Ya, ingat itu sebenarnya padahal. Ya, nah ya, jadi sholat itu berat. Maka sholat itu berat, godaannya luar biasa. Ngantuk itu di situ ada aja lah. Yang kedua, baca Quran. Baca Quran. Yang nggak kuat niatnya untuk mengkhatamkan Ramadan nanti nggak bakal khatam tuh. Saya ulangi, nggak bakal khatam, yang nggak kuat niatnya. Kenapa? Godaannya berat. Start saya nggak mau ketinggalan pokoknya. 1 Ramadan 1 juz, 2 Ramadan 2 juz. Tuh. Begitu mulai dia. Alif Lam Mim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Berapa lembar lagi isi juz ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lagi. Ya Allah, tebalnya ini. Akhirnya hari pertama gagal, dapat 2 lembar. Enggak apa-apalah, 2 lembar, yang penting melancar. Lancar. Dah. Hari kedua lanjut. Hari ketiga lanjut. Hari kelima tamat 1 juz. Alhamdulillah tuh. Tapi dia berubah pikiran. Kayaknya saya ini kalau mau mengkhatamkan ini nggak sanggup lah kayaknya ini. Tapi kata Pak Ustadz itu kalau nggak bisa zikir-zikir juga nggak apa-apa. Udahlah saya zikir aja lah. Udah tutupnya Quran selesai udah tuh. Udahlah ganti la ilaha illallah, la ilaha itu aja lah. Saya mau coba setiap hari itu habis 100.000 aja lah. Ya, mulai dia hari pertama la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baru 20. Kata Pak Ustadz itu, 1 la ilaha illallah itu lebih berat daripada dunia seisinya. Wih, mantap benar. Cukuplah 20 ini. Nggak usah 1000. 20 ini cukuplah, ini aja. Selesailah, udah. Tinggal itu tuh. Itu pun bertahan hanya sekitar 10 hari, Pak. Udah itu biasa-biasa aja lah kita di Ramadan. Gak usah aneh-aneh lah. Masuklah setan itu ganggu pikirannya. Maka godaannya itu luar biasa. Menguatkan niat. Ya, maka godaannya itu berat. 1, mantapkan takbir ihram kata beliau. Yang kedua, itu mantapkan pada kalimah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku semata-mata karena Allah Tuhan semesta alam. Dia renungkan, dia maknai dalam-dalam, maka subhanallah luar biasa, dahsyatnya luar biasa. Yang ketiga, baguskan pada kalimah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah
kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Enggak nyembah kepada siapapun, enggak minta tolong kepada siapapun, kecuali hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, baguskan pada kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mantapkan pada 4 tempat ini, khusyukkan pada 4 tempat ini, maka kata Al-Imam Al-Ghazali, maka insya Allah seluruh solat itu dari awal sampai akhir semuanya akan jadi khusyuk semuanya. Itulah ulama zaman dahulu begitu, Pak. Dia kalau mengatakan muridnya harus khusyuk semua, nggak bisa itu masuk fikir yang lain, itu nggak utama solatnya. Susah murid menerapkannya, Pak. Dibuatnya 4 ini aja. Ternyata subhanallah, begitu 4 ini diamalkan, keseluruhannya, totalitas solatnya akan subhanallah luar biasa. Kenapa kemudian solat ini solusi seluruh amaliyah kehidupan ini? Kita lihat, Pak, sejarahnya. Ibu sekalian, kita lihat sejarahnya. Bagaimana kondisi Nabi ketika sebelum turunnya perintah solat ini. Seluruh urusan manusia di dunia pada hari ini, saya ulangi, seluruh urusan manusia pada hari ini itu semua Nabi alami sebelum dia mendapatkan perintah solat ini. Semuanya, Pak. Yang pertama hinaan, cercaan, celaan, luar biasa, Pak. Kita maaf, Pak, ya, kita punya satu musuh di masjid ini, Pak. Satu musuh di masjid ini, satu aja musuh kita di masjid ini. Kita rasa-rasanya mending sholat di rumah, Pak, daripada ketemu dengan dia. Bener, daripada ketemu dengan dia mending di rumah, Pak, sholatnya. Cuman apa sih, Pak? Satu musuh, satu. Di zaman Nabi itu luar biasa, luar biasa. Ya udah nggak layak lagi Nabi kita berada di kota Mekah tuh, nggak layak lagi. Sahabat-sahabatnya luar biasa, bukan biasa aja, Pak, luar biasa. Ya rumah mereka dihancurkan, kebun mereka dirampas, seorang ayah diikat 2 tangannya, diikat 2 kakinya, maaf, anak perempuannya diperkosa di hadapannya. Kejamnya itu luar biasa. Anak diikatkan di pohon korma, ayahnya digorok, disembelih di hadapannya. Luar biasa. Kejamnya itu luar biasa. Adakah hari ini kita yang begitu sulitnya hidup itu? Enggak ada, Pak. Enggak ada, Pak. Negara kita ini masih tergolong aman hingga hari ini, Pak. Untuk keamanannya, kita buktinya ke masjid kita aman, pengajian juga aman. Luar biasa. Nabi mengalami itu. Maka kalau kita sebagai Nabi, maaf, Pak, kita Nabi ini nyerah, Pak. Saya daripada begitu, udah lagi lah dakwah tuh. Saya punya anak, punya istri, punya keluarga, punya saudara, punya pekerjaan, punya masa depan. Nyerah, Pak. Tapi apa kata Nabi? Andaikan matahari, kata Nabi, diletakkan di tangan kananku, kemudian bulan diletakkan tangan kiriku, agar kuhentikan dakwah ini, tidak akan pernah kuhentikan, kata Nabi, sampai terbakar seluruh tubuh ini. Luar biasa tuh semangatnya Nabi itu. Nabi mengalami itu. Maka masih ingat tentang kisahnya Ammar bin Yasir. Ammar itu anaknya, Yasir itu bapaknya. Sumayyah itu istrinya Yasir, ibunya Ammar. Mereka satu keluarga disiksa oleh orang-orang kafir yang ketangkep mereka. Disiksa. Ya, si Ammar diikat 2 tangannya, ikat 2 kakinya. Si Yasir ikat 2 tangannya, 2 kakinya diikatkan di pohon kurma yang besar. Istrinya Sumayyah diikat 2 tangannya, ikat 2 kakinya diikatkan di sebongkah batu besar. Api mereka hidupkan, air mendidih mereka siapkan. Diangkat tuh si Ammar.
Ammar diangkat. Apa kata mereka? Ya Yasir, wahai Yasir, wahai Sumayyah, tidakkah kalian cinta sama anak ini? Meleleh air mata mereka. Oh, luar biasa Pak. Bayangin anak kita digituin Pak. Kalau anak kita digituin Pak, kita nggak diikat, bisa berbuat Pak. Nyawa kita siap dipertaruhkan, mati Pak. Bela anak kita itu. Luar biasa tuh. Si Yasir sama Sumayyah itu meleleh air matanya. Apa kata mereka? Hibbuka ya ibni, aku cinta engkau, aku sayang engkau wahai anakku. Apa kata mereka? Kalau memang cinta kepada anak ini, tinggalkan agama baru itu, tinggalkan agama baru itu, kembali ke agama nenek moyang kita. Apa jawab mereka? Sambil berucap begitu susahnya, meleleh air matanya. Apa kata mereka? Allah wa rasuluh, Allah rasulnya lebih kami cintai dibandingkan dengan diri kami dan anak kami ini. Subhanallah, luar biasa. Maka selesai itu diangkatlah Ammar, bergejolak di air mendidih, meronta-ronta dia. Habis itu juga si Yasir angkat juga, meronta-ronta dia. Si Sumayyah disiksa dia. Inilah syahidah pertama dalam Islam. Maaf tuh, ditombak kemaluannya tembus sampai ke punggungnya. Dia mati perempuan syahid pertama dalam sejarah Islam. Apakah Nabi nggak tahu? Nabi tahu Pak. Nabi tahu. Nabi nggak bisa bantu. Nabi lewat. Nabi netes air mata Nabi. Diangkat tangan Nabi. Apa kata Nabi? Sabran ya ahla Yasir, inna mau'idukumul jannah. Sabar keluarga Yasir, surga Allah menanti kalian semuanya. Penderitaan yang luar biasa itu. Satu. Yang kedua, ya. Yang kedua, embargo ekonomi, Pak. Ini banyak orang nggak tahu Pak sejarah ini. Saya banyak baca literatur sejarah bagaimana kejadian ini terjadi Pak. 3 tahun Pak lamanya. 3 tahun lamanya itu. Lama nggak lama. Kita kemarau kemarin berapa Pak? Berapa lama tuh? 4 bulan Pak Haji ya. 4 bulan. Cuman 4 bulan Pak itu penderitaannya waduh. Ya luar biasa tuh ya. Kangen lihat rumput itu. Rumput aja udah mati semua Pak. Tanpa disemprot kayak disemprot Pak. Mati semua. Kebun-kebun di kampung-kampung itu, kebun kopi itu kuning semua Pak. Di bawahnya bersih, nggak ada rumput lagi Pak, gersang, belah tuh tanah. Itu 4 bulan Pak. Ini embargo ekonomi 4 tahun lebih dari itu. Siapa yang buat ini? Seluruh orang-orang kafir. Ya, semua bani suku-suku sepakat. Aturan itu dibuat di Darun Nadwah, sebuah aula pertemuan mereka. Siapa yang bangun Darun Nadwah itu kakek-kakeknya Nabi yang bangun itu. Di situ mereka musyawarah untuk menghancurkan kehidupan Nabi. Apa enggak derita sakit bener Pak begitu tuh. Ya, pointer-pointernya dibuat. Akhirnya apa? Dibuat sebuah kesepakatan, tanda tangan semua mereka. Di mana masangnya? Dipasang di tempat pengumuman ternama di dinding-dinding Ka'bah. Pasang Pak, dinding-dinding Ka'bah tuh. Kalau sudah dipasang di situ Pak, jangan coba-coba mereka melanggar. Ada yang melanggar mati udah tuh. Semua mereka taat. Apa isinya? Yang pertama, tidak boleh ada komunikasi antara mereka dengan orang Islam. Kejam tuh Pak. 2, andaikan orang Islam jual sesuatu, jangan coba-coba dibeli. Yang ketiga, andaikan umat Islam beli sesuatu, jangan dikasih. Jangan dikasih. Yang keempat, tidak boleh ada pernikahan antara mereka dengan umat Islam. Luar biasa itu Pak. 3 tahun. Mau dari mana makan tuh Pak? Makan dari mana? Ya, Abu Jahal punya anak namanya Qutaibah, punya istri namanya Ruqayyah.
anaknya Nabi. Begitu aturan dibuat, apa kata Abu Jahal? Wahai Qutaibah, ceraikan Ruqayyah. Kejam tuh Pak. Abu Jahal punya anak namanya Utbah, punya istri namanya Ummu Kalsum, putri Nabi. Apa kata Abu Jahal? Ya Utbah, ceraikan Ummu Kalsum, ceraikan. Penderitaan Pak. Ini yang luar biasa ini. Maaf Pak ya, sampai dikatakan kalau mereka itu ke kamar kecil Pak, maaf tuh, bukan ke toilet lah, mau buang air kecil lah, malam-malam gelap, menginjak sesuatu yang lembut-lembut Pak, itu tangan mereka bergerak, diambil Pak yang lembut-lembut itu, dicuci, rupanya akar-akar korma, dimakan Pak. Enggak ada makanan lagi Pak. Penderitaan yang luar biasa Nabi kita alami untuk memperjuangkan Islam sampai kepada kita. Luar biasa tuh. Daun-daun itu yang masih bisa dimakan Pak. Lebih kejam daripada zaman penjajah Pak. Mungkin kakek nenek kita pernah cerita tentang bagaimana zaman Belanda itu sampai ini pisang itu dimakan karena semua dirampas. Itu masih ada komunikasi Pak. Itu enggak ada sama sekali. Ada sahabat tuh Pak, tongkatnya direndam, biar apa? Biar lapuk bawahnya. Oh lapuk bagaimana? Dimakan tuh Pak. Luar biasa Pak penderitaannya itu. Luar biasa. Ya, enggak mungkin lagi hijrah enggak mungkin lagi kota Makkah ini. Nabi coba-coba pindah ke kota Taif. Kota Taif. Kenapa demikian? Di situ masih ada hubungan kakek neneknya dan pemimpinnya. Bisa jadi ada keselamatan di situ. Kalau bahas sekarang itu minta suaka politik Pak. Suaka politik. Pindah kota Taif. Ya. Ditolak mentah-mentah di sana Pak. Enggak bisa. Jangan coba-coba dakwah di sini. Enggak bisa di sini. Satu Nabi minta, kalau memang nggak bisa, tolong jaga kerahasiaan saya datang ke sini. Jangan sebarkan saya ke sini. Tolong saya. Ternyata di luar rumah sudah ratusan pemuda siap Pak, dengan batu, dengan kayu, dengan kotoran, untuk siap untuk menghantam Nabi. Nabi ke situ bersama sahabatnya Zaid bin Harithah namanya. Berangkat ke situ. Begitu Nabi keluar, luar biasa tuh, hujan batu, kayu, luar biasa. Sampai Zaid bin Harithah itu Pak, dia lepas sorbannya dia lepas, dia ikatkan di kepala Nabi itu. Kenapa demikian? Enggak, tak luar biasa tuh. Lempar batu nyampe ke pelipis mata Nabi, berdarah bercucuran. Lemparan kena hidung Nabi, pecah hidung Nabi, darah bercucuran. Lempar lagi kena dari belakang, kena telinga Nabi, berdarah bercucuran. Luar biasa tuh. Luar biasa, lari Nabi itu. Ya, Safiyur Rahman dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum itu mencatat, sejarah mencatat bahwa sendal Nabi yang berwarna hitam itu berubah menjadi warna merah karena darah. Luar biasa tuh. Berubah menjadi merah karena darah. Itu luar biasa. Nabi lari cari di mana biar menyelamatkan itu, lari terus. Akhirnya ada kebun korma yang sedang berbuah. Nabi masuklah kebun korma itu. Dengan harapan apa? Dan harapan mereka berhenti melempar. Kenapa demikian? Takut dengan pohon, dengan buah korma yang punya orang mereka itu kena. Ternyata benar perkataan Nabi. Nabi masuk situ, bersembunyi dari situ. Ya, luar biasa tuh penderitaan. Ya, sampai malaikat itu datang dan berkata, "Ya Muhammad, tunjukkan gunung mana? Gunung mana ya Muhammad?" Malaikat Pak enggak tegang lihat Nabi itu. Tunjukkan. Malaikat itu Allah ciptakan dari cahaya, enggak punya nafsu Pak dia itu. Tapi melihat begitu tuh, ya Allah ya Muhammad, tunjukkan Muhammad.
Masukkan Muhammad, gunung mana yang akan diangkat, dilemparkan kepada kaum yang durjana itu. Ya, itu yang mereka minta. Apakah Nabi minta? Enggak. Allahumma akhrij min aslabihim may yu'min wa la yusyriku bihi syai'ah. Ya Allah, ya Allah, lahirkan dari sulbi mereka. Mereka durjana, mereka kafir. Tapi ya Allah, lahirkan dari sulbi mereka generasi-generasi yang beriman kepada Engkau dan tanpa menyekutukan Engkau. Hanya itu yang Nabi doakan. Subhanallah, luar biasa. Doa Nabi mustajab, dikabulkan. Hingga hari ini katanya kota Taif itu 100% muslim semuanya. Luar biasa tuh. Itu penderitaan yang luar biasa. Satu demi satu penderitaan itu Nabi alami. Nanti kan ketemu. Solusi cuma satu, sholat. Ya, solusinya. Yang keempat, di tengah-tengah bencana yang Nabi alami itu, Nabi pulang kota Makkah. Sampai di Makkah, istrinya Khadijah wafat, meninggal dunia. Istrinya Khadijah wafat, meninggal dunia. Maaf Pak, maaf benar Pak. Saya bukan merendahkan yang istri sudah meninggal, bukan Pak. Ya, tapi kita tahu sendirilah gimana Pak ditinggal istri itu Pak. Gimana Pak? Rumah itu gimana? Enggak usah ditinggal lah Pak istri Pak. Istri sakit aja Pak 3 hari 2 hari itu. Bayangkan kayak mana bentuk rumah itu Pak. Baiklah. Kita bapak ini lah. Lihatlah bentuk rumah itu kayak mana coba. Sakit 3 hari aja dah. Enggak meninggal Pak. Sakit aja 3 hari. Udah enggak karuan lagi, rumah udah enggak karuan lagi. Yang kedua makan Pak. Kayak mana makan coba. Pak Haji udah biasa dia. Memang dari kecil ditempa ini perjuangan yang luar biasa. Ya. Yang luar biasa. Ya, gimana coba? Ya kayak saya nih makan gimana makan coba. Katanya kalau nggak ada istri itu pergi semua tuh makan. Kadang jam zuhur baru makan. Nah pagi-pagi itu kalau keluar bernasi uduk itu gimana gitu Pak. Ya ketemu Semarang, Ustadz bernasi uduk, istrinya kemana? Ngomong itu tuh gimana Pak? Ya, udahlah nanti aja lah, dicari di sana tuh makan. Ya, Khadijah wafat, meninggal dunia Pak. Itu Nabi itu sangat cinta sayang kepada Khadijah, itu luar biasa tuh. Khadijah juga sangat sayang kepada Nabi, sangat sayang. Sampai ketika Nabi pulang berdakwah, menetes air mata Nabi, perjuangan yang luar biasa. Apa kata Khadijah? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, andaikan aku wafat meninggal dunia, tinggalkan engkau dari alam dunia ini, sedangkan masjid itu belum terbangun dengan sempurna ya Khadijah, ya Rasulullah. Dan ketika itu bahan material sudah habis untuk bangun masjid itu. Apa kata Khadijah? Ya Rasulullah, bongkar makamku, bongkar kuburanku, ambil tulang belulangku, jadikan material untuk bangun masjid itu. Subhanallah, luar biasa. Luar biasa. Wafat, meninggal dunia. Habis itu apalagi itu? Tahun yang sama Pak. Pamannya Abu Thalib. Abu Thalib itu kafir Pak. Tapi sayangnya sama Nabi luar biasa. Sayang luar biasa Pak. Kita punya banyak paman Pak. Bapak-bapak punya banyak paman. Tapi enggak semua paman itu enak ditempati ke rumahnya Pak. Betul tidak? Enggak semuanya Pak. Nabi punya banyak paman. Ya, ada Abbas, itu paman Nabi itu. Ada Hamzah, sang pejuang, mempertahankan, pembawa bendera Islam di perang Uhud. Imannya kuat Pak, Islam dia. Tapi Nabi nggak nyaman Pak sama dia. Abu Thalib itulah paman Nabi yang dia jaga, sayangnya luar biasa. Ya, kata orang kafir, ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, sampaikan kepada ponakanmu itu, sampaikan kepada ponakanmu itu, yang dia minta itu apa? Andaikan dia minta harta,
kita akan kumpulkan seluruh harta, berikan kepadanya. Andaikan dia itu ya Abu Thalib, dia itu minta kekuasaan, kita kasih jabatan dia. Andaikan dia itu minta perempuan cantik, kita akan siapkan, carikan. Minta apa dia itu? Sampaikan kepada ponakanmu itu, ya Abu Thalib, minta apa dia itu? Apa yang bisa kita nego biar dia itu berhenti berdakwah? Abu Thalib cari momen yang pas untuk bicara kepada ponakannya ini. Cari momen yang pas, yang kira-kira dia itu bisa tenang, menerima dan jujur. Carilah momen yang pas, ketemu, bercanda, bergurau, senyum-senyum. Dia tanya, wahai keponakanku tersayang, ya ada tawaran begini, tapi syaratnya satu, mau berhenti berdakwah itu. Kira-kira apa yang kamu minta? Ya, kalau kita Pak begini nih, lewat udah agama ini, lewat udah, ya selesai udah, ya apa yang diminta nih? Begitu Nabi tanya, yang tadi jawaban Nabi, apa kata Nabi? Lau asyams, andaikan matahari diletakkan di tangan kananku, bulan di bulan di tangan kiriku, terbakar tubuh ini, maka aku kan takkan berhenti untuk mendakwah ini sampai habis tubuhku terbakar. Subhanallah, luar biasa. Sayangnya sama Nabi luar biasa. Berangkat mereka ke negeri Syam, ya dihadang sama seorang pendeta Buhairah. Ya, Nabi khawatir kan ini nih, keponakannya ini, sama pendeta ini. Ditanya, man huwa, siapa dia ini? Kata pendeta. Apa jawab Abu Thalib? Ini anakku. Coba tuh, bentuk sayang tuh. Ini anakku. Dia pendeta Pak, ya penganut kitab Injil yang asli Pak ya. Maka dia nggak menyekutukan Allah, nggak. Ya, penganut kitab Injil yang asli. Apa kata pendeta ini? Yang hari-harinya ibadah. Kata dia, sepengetahuanku yang aku tahu, berdasarkan tatapan mata batinku, anak ini sudah nggak punya ayah, nggak punya ibu. Apa kata Abu Thalib? Merah mukanya. Apa kata dia? Benar, dia ini sebenarnya keponakanku. Sebenarnya keponakanku. Apa kata Buhairah? Bawa dia pulang. Bawa dia pulang. Dia akan dikejar-kejar oleh kaumnya. Dan dialah Nabi yang terakhir yang saya baca berbagai macam kitab-kitab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan kata Buhairah, aku masih hidup di masa itu nanti, maka nyawaku ini kan aku pertaruhkan untuk membela anak ini. Luar biasa. Begitulah sayangnya Abu Thalib kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafat juga meninggal dunia pamannya ini. Udah lengkaplah sebuah penderitaan itu. Nabi itu manusia biasa Pak. Manusia biasa. Memang terjaga. Tapi manusiawi juga. Nabi itu sedih. Ya sampai ketika dia masuk ke Taif itu apa? Sedih Nabi. Dia mengadu, ya Allah, aku hamba yang lemah. Tidak ada lagi tempat untuk mengadu, hanya kepada Engkau aku mengadu. Aku hamba yang lemah, tak bisa berbuat apa-apa lagi. Hanya Engkaulah tempatku bergantung. Begitu Pak, sifat manusiawi Nabi itu muncul. Ada urusan tentang keluarga, ada urusan tentang harta, ada urusan tentang ekonomi, ada urusan tentang masa depan, ada urusan tentang nyawa. Ternyata solusinya di Isra Mi'rajkan dan hasilnya adalah ibadah sholat. Maka begitulah dahsyatnya Bapak Ibu sekalian tentang sholat yang kita kerjakan ini. Luar biasa. Luar biasa. Maka kemudian
disebutkan bahwa man tahawana bis salati aqabahu Allahu bi 15 uqubatan sittin fid dunya wa thalathin 'indal maut wa thalathin 'inda dukhuli fil qabri wa thalathin 'inda liqa'i rabbih. Maka kata Nabi, ada 15 hukuman bagi orang-orang yang meremehkan, melalaikan solatnya. Yang 6 di dunia, yang 3 menjelang kematiannya, yang 3 di alam kuburnya, yang 3 ketika dia di akhirat. Pertama 6 tambah 3 berapa? Berapa? 7, 8, 9 tambah 3 lagi berapa? 12 tambah 3 lagi 15 ya. Kalau matematikanya 6 itu lama ngitungnya ya. Harus di kohar itu, woi nggak diuji. Orang zaman dulu tuh Pak, matematikanya itu saya akui benar Pak. Hebat Pak. Aljabar ya, aljabar. Pakai sabang dari kampung masih namanya. Kata bapak itu sabang namanya itu. Jadi nulis itu hanya untuk membantu ingatan aja, tulis. Guru tulis. Guru ganti penuh, ngapus. Ya gitu kan? Ya hapus lagi Pak itu. Hapus lagi. Yang tadi gimana tuh? Udah hilang udah. Guru nulis lagi. Penuh, hapus lagi. Maka ingatannya itu subhanallah, luar biasa itu. Kenapa? Karena otaknya diajari untuk mengingat-ingat, jadi cerdas Pak. Profesor Dr. Aziumardi Azra, segitu banyak buku karangannya, terkenal pemikirannya di dunia, orang Indonesia Pak, mantan rektor UIN Jakarta. Ya, dikenal di dunia Pak. Ditanya, gimana kok bisa sejenius itu, gimana caranya? Apa dia bilang? Saya setiap pagi itu berpikir jalan pagi, habis itu memikirkan satu buah puisi. Pendek-pendek aja, 4 atau 5 bait. Satu hari. Latih otaknya itu. Akhirnya apa dia? Cerdas Pak. Orang zaman dulu juga sama Pak. Nulis, hapus. Kenapa demikian? Kata ahli, orang yang menulis itu, nulis 1 kali sama dengan 20 kali membaca. 1 kali nulis sama dengan 20 kali membaca. Kenapa? Kalau membaca itu belum tentu niat Pak. Belum tentu niat. Kalau nulis pasti niat Pak. Enggak gerak deh kalau enggak niat Pak. Kalau membaca itu kotak infak. Saya membaca itu Pak, bisa jadi karena memang di depan saya. Ya saya baca lah. Kalau enggak di depan saya, enggak baca tuh. Ada yang baca tuh, saya pengen benar sih. Apa sih bacanya nih? Kotak infak. Itu beda, tingkat-tingkatnya beda. Kalau nulis dia, maka kalau saya Pak, kalau saya ini banyak nulis Pak. Saya kalau mau ceramah gitu ya, di masjid itu tuh, di masjid itu saya udah pernah berkali-kali saya khutbah di situ. Jangan-jangan udah habis materi saya, udah tahu semua orang situ tuh. Jangan udah tahu semua orang situ tuh. Saya buka materi, saya nulis Pak. Saya nulis saja tuh. Udah nulis sudah selesai sudah tuh. Nanti saya naik mimbar, nanti saya ingat, saya pernah saya tulis itu. Oh kesini. Ya walaupun gak ingat semua, 60% itu masih ingat lah yang pernah saya tulis tuh. Ya maka banyak catatan gitu ya. Jadi 6 di dunia, 3 menjelang kematiannya, 3 di alam kubur, 3 di akhirat. Ya, yang mau saya sampaikan adalah yang 6 yang di dunia aja lah. Udah bunyi tadi ya. Yang 6 di dunia. Ya. Fal'ula tunza'ul barakah min umrih. Orang-orang yang melalaikan solatnya, yang pertama di dunia adalah Allah cabut keberkahan dari umurnya. Enggak berkah lagi Pak.
Kalau sudah dicabut keberkahan Pak, maaf tuh, derajat kita itu maaf Pak, udah sama dengan hewan Pak. Kalau Imam Ghazali itu lebih kejam lagi Pak, sama dengan bangkai Pak. Hewan masih ada ruhnya Pak, bangkai nggak ada guna lagi Pak. Cabut keberkahannya. Ini hukuman dunia yang pertama Pak. Nggak ada berkah lagi, nggak ada guna lagi. Puluhan tahun habis seketika, nggak ada guna, nyampah aja di dunia ini. Maaf Pak, saya ini kasar Pak. Ya, saya sebelum khutbah itu saya bilang sama pengurus saya, ini kasar Pak. Saya ngomong itu kasar, saya nggak bisa di mimbar lembut. Makanya saya lihat kalau yang ngantuk itu, sentak itu, ada satu Pak polisi itu, kan lagi sosialisasi tentang mau pemilu itu. Saya diteluk Pak, saya khutbah, dia ngantuk, dia selat. Mati saya kena nanti ini, ya nanti dia. Saya pelan-pelan, hadirin yang berbahagia, terkejut dia, bangun dia, bangun dia, ya. Nah, jadi cabut keberkahannya. Maghrib dia sholat, Isya tinggal, subuh dia sholat. Dari maghrib sampai subuh itu Pak, cabut keberkahannya. Nggak ada guna sama sekali Pak. Nyawa sia-sia baginya, umur sia-sia baginya, rezeki sia-sia baginya. Cabut keberkahannya tuh, hilang sudah tuh, ya, hilang sudah. Subuh dia sholat, zuhur lewat, asar sholat, dari subuh sampai asar nih tunza'ul barakah, cabut keberkahannya, nggak ada guna lagi. Lagi-lagi itu ya, sama dengan maaf tuh hewan kejam lagi tadi itu, sama dengan bangkai di dunia ini Pak, nggak ada guna lagi itu. Ya, maka jangan coba-coba Pak yang cabut keberkahan, nggak ada berkah. Berkah itu artinya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan. Tinggalkan dia suatu, hilang kebaikan-kebaikannya, nggak ada lagi. Bantu orang dia nggak ada guna Pak, nggak ada guna, nggak ada pahalanya lagi itu. Zom mudah tuh. Satu itu, cabut keberkahannya. Yang kedua adalah tumhasi masalihin min wajhihi. Yang kedua, Allah cabut, Allah hilangkan ciri orang-orang salih di wajahnya. Allah cabut Pak. Di hari kiamat padang mahsyar nanti, seluruh manusia yang pernah hidup di alam dunia ini Allah bangkitkan semuanya. Allah bangkitkan semuanya. Ya, hari yang menegangkan. Nabi mengatakan ada yang terik panas luar biasa dan keringatnya sampai ke mata kakinya. Ada yang sampai ke lututnya, ada yang sepinggangnya, ada yang sebahunya, ada yang tenggelam oleh keringatnya, panas yang luar biasa. Allah izinkan Nabi itu lewat di situ. Begitu Nabi lewat, semua berteriak, "Ya Muhammad, ana min ummatik. Ya Muhammad, ana min ummatik. Ya Muhammad, aku ni umatmu. Aku umatmu ya Muhammad, aku umatmu." Nabi tahu, Nabi lihat orang-orang yang salat, ada simahus salihin fi wajhih, ada ciri orang salih di wajahnya, ada bekas sujudnya, ada bekas wudunya. Nggak ada di situ. Nabi tahu. Ya, maka Allah cabut tuh ciri orang salih. Jangan ngaku-ngaku salih. Ya, asar salat, maghrib nggak salat, isya salat, maghrib sama isya cabut ciri orang salih. Nggak ada lagi Pak. Nggak usah ngaku-ngaku salih lagi. Ya, tercabut sudah tuh. Berharap anak-anak salih, apa iya dia aja nggak salih? Ya, cabut simahus salihin. Yang ketiga, orang yang nggak salat itu, kullu amalin ya'maluhu la yu'ajirhu Allahu alaih. Seluruh amal-amalnya itu nggak ada pahalanya lagi, hilang. Zakat dia nggak ada pahalanya, rugi Pak.
Sedekah dia. Begini nih. Maghrib sholat. Isya enggak. Subuh sholat. Waktu Isya dia sedekah bantu orang sedekah, enggak ada pahalanya. La yu'ajirullahu alaihi, enggak ada pahalanya gitu. Ya. Kenapa demikian? Tercabut Pak, hilang. Kok bisa begitu? Salat itu wadahnya amal. Zakat dia ada pahalanya, masukkan wadah nih. Sedekah dia ada pahalanya, masukkan wadah, tertampung di sini. Kalimat thayyibah dia lantunkan, masukkan wadah. Bantu orang dia, masukkan wadah. Haji umrah dia, masukkan wadah, ada wadahnya. Enggak sholat dia, bubar semuanya, mana wadahnya, enggak ada. Ya, maka itu penentu itu. Ya, tidak ada pahala amal-amal ketika seseorang itu meninggalkan ibadah sholat. Begitu pentingnya Pak Ustadz. Lihat tuh kisah yang saya sampaikan sebelumnya itu. Gimana penderitaan Nabi itu. Ternyata solusinya Isra Mi'raj, sholat. Bagus kan tuh. Ya. Kemudian yang keberapa? Yang keempat. Nah, ya, yang keempat. Memang kalau kau cerdas itu ingat Pak Haji dia. Kalau enggak itu ya terserah Pak Ustadz lah, kemana saya juga lupa. Ngerti lagi lah itu. Pokoknya adalah tadi itu. Ya. Itu baru di sini Pak itu. Baik di rumah tanya sama istrinya. Kayaknya dari Mas itu berapi-api bener suaranya, apa tuh? Pokoknya semua Pak Ustadz baik semua lah. Itu aja lah kesimpulannya, baik semua, nggak ada yang buruk-buruknya dah. Tentang sholat tadi, iya pokoknya sholat itu kupas tuntas sudah itulah. Ya, ya jadi yang keempat, warabi'atu la yurfa'u lahu du'aun ila sama. Yang keempat, doanya itu enggak diangkat ke langit Pak, enggak diterima Allah doanya itu. Maka maaf tuh di tempat tertentu Pak, di sini enggak Pak, tempat tertentu Pak. Undangan ngeriung habis Isya, datang sebelum maghrib Pak. Coba datang sebelum maghrib Pak itu. Udah ngobrol lah di situ santai terus saja. Ntar lagi jamaah nih datang terus lagi. Maghrib enggak, Isya enggak. Ya, maghrib enggak, Isya enggak. Doa habis tuh, enggak ada guna enggak? Maaf tuh, enggak ada gunanya, enggak diangkat doanya Pak. Enggak diangkat doanya. Ya. Maka mohon maaf tuh ya, memang kurang seru sih. Ya, tapi dikit orangnya. Karena ngundang tuh dari masjid, habis maghrib, habis asar, habis Isya. Itu dari segi doa paling bagus itu sebenarnya. Kenapa? Memastikan mereka habis dari masjid, doa. Itu. Mantap lagi itu langsung di masjid, habis Isya, rame diundang semuanya. Isya berjamaah di masjid, habis doa bersama. Mantap lagi itu doanya. Ya. Cuman ya namanya manusia Pak, kayak nggak punya rumah aja. Ya. Nah, kadang-kadang kan begitu, tapi wajar, saya nggak mencela tidak Pak, sama sekali tidak Pak, tapi kan apa namanya itu wajar namanya manusia. Ya, dari masjid ke sholat bagus juga, ada satu rahimnya juga di rumah itu, tinggi juga nilainya Pak. Nah, gitu ya. Yang keempat. Yang kelima wal khamisatu laisa lahu hawun du'a as-salihin. Yang kelima, dia tidak sholat, dia tidak mendapatkan hak untuk mendapatkan doa dari orang-orang yang soleh. Enggak dapat hak dia. Ya, khatib berdoa, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kaum mukminin mukminat, muslimin muslimat, semuanya Engkau ya Allah Maha penerima doa-doa. Dipanjatkan sama khatib ketika sholat, mendoakan kaum muslimin. Bagi siapa yang kena itu? Yang melaksanakan sholat Pak. Yang enggak sholat enggak kena tuh. Lihat sejarah Nabi.
Apakah Nabi pernah mohonkan ampun untuk orang-orang kafir? Enggak. Yang ada apa? Allahumma hdihim. Ya Allah, berikan petunjuk kepada mereka. Kenapa? Enggak nyampe. Ya. Sekali Nabi hanya berdoa, ya Allah, andaikan engkau siksa pamanku ini ya Allah, engkau siksa pamanku Abu Talib ini ya Allah, anugerahkan siksaan yang teringan baginya ya Rabb. Mohon ya Allah. Akhirnya digambarkan dalam mimpinya, Abu Talib disiksa di akhirat, diletakkan sebesar debu terkecil, dzarrah. Sebesar debu terkecil diletakkan di bawah telapak kakinya. Begitu itu diletakkan, mendidih otaknya. Itu yang teringan, Pak. Nah, milih nomor berapa? Terserahlah. Itu yang teringan tuh doa Nabi itu. Karena Abu Talib ini dalam kitab Al-Barzanji itu, Pak, Abu Talib itu sebenarnya itu mengakui Islam itu. Begitu sakarat dia, apa kata Rasulullah? Ya ammi qul la ilaha illallah tadkhulul jannah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, engkau masuk surga. Meleleh air mata Nabi. Cintanya luar biasa tuh sama pamannya. Datanglah sahabat-sahabat orang sahabatnya Abu Talib. Ya, termasuk Abu Jahal itu membisikkan. Nabi Abu Talib sudah bergerak lidahnya. Wahai Abu Talib, akan sia-siakah hidupmu? Kata Abu Jahal, agama nenek moyang kita kamu tinggalkan. Alangkah sedihnya orang nenek moyang kita. Berhenti lidahnya Abu Talib. Nabi kembali, ya ammi qul la ilaha illallah tadkhulul jannah. Pamanku, ucapkan la ilaha illallah, surga untukmu. Gerak lagi telah, wahai Abu Talib, engkau gak cinta lagi sama agama kita ini, agama nenek moyang kita. Kita perjuangkan Lata, Uzza, Manat, Ubal, Tuhan-Tuhan kita. Kemana mereka? Berhenti lagi. Sampai ruhnya lepas, kafir, tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Sedihnya Nabi luar biasa. Dia minta, meleleh air mata Nabi, dia peluk amannya. Turun ayat Quran. Apa kata ayat? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ya Muhammad, engkau tidak bisa berikan hidayah kepada orang terdekatmu sekalipun, tetapi hidayah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang keenam, yang terakhir, jadi yang kelima ini nggak ada haknya untuk dapat doa orang-orang yang saleh. Ya, yang terakhir, yang keenam, wasadisatu takhruju ruhuhu bi ghairi iman. Ini yang paling dahsyat. Keluar ruhnya bi ghairi iman, tanpa membawa iman. Pas bener ya. Saya sengaja pas nih biar nggak ada yang nanya-nanya, Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 6. Maka pada kesempatan subuh ini saya mengajak kepada kita semua, Sya'ban ini baguskan sholat kita. Maaf, jangan sampai baru niat membaguskan ketika Ramadan masuk, rugi kita. Mantapkan dari sekarang. Ya, pertahankan dari sekarang. Jangan sampai tertinggal. Usahakan berjamaah. Enggak mesti di sini berjamaahnya. Di mana tempat kita kerja ada berjamaah. Di masjid enggak sempat 2 orang 3 orang, jadilah jaga berjamaahnya. Ya. Kenapa demikian? Solusi seluruh urusan di alam dunia ini satu, sholat. Maka benarlah kalau ulama mengatakan, baguskan sholatmu, bagus duniamu, baguskan sholatmu, bagus rezekimu, baguskan sholatmu, bagus akhiratmu. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.